Gunung Salak, tempat penuh misteri yang udah jadi sorotan banyak pendaki, dikenal nggak cuma karena jalurnya yang menantang, tapi juga cerita-cerita mistisnya. Salah satu yang paling bikin merinding adalah legenda tentang harimau gaib yang katanya jadi penjaga gunung ini. Harimau ini nggak sembarangan nongol, cuma muncul buat ngasih peringatan ke pendaki yang bandel atau nggak menghormati alam. Tapi bagi sebagian orang, ini cuma mitos doang. Dimas, salah satu pendaki pemula yang selalu skeptis, nggak pernah percaya sama cerita-cerita horor kayak gini. Buat dia, Gunung Salak cuma sekadar tempat petualangan, nggak lebih. Bareng 3 temennya, Dimas memutuskan mendaki Gunung Salak buat pertama kali. Tanpa basa-basi, mereka langsung gas tanpa ngurus izin atau berdoa di base camp. Teman-temannya sempat ngingetin buat ikut tradisi kecil kayak nyimpen sesajen atau sekadar minta izin ke penjaga alam, tapi Dimas ketawa sambil bilang, "Ah, mitos doang. Ngapain ribet?" Sikapnya yang angkuh bikin temennya rada canggung. Tapi karena mereka nggak mau ribut, akhirnya mereka ikutin aja keputusannya. Jalur pendakian yang curam nggak bikin Dimas takut, malah makin sombong. Perjalanan awal mereka terasa lancar, meski jalur Gunung Salak terkenal sulit. Tapi begitu sore mulai turun, mereka ngalamin hal-hal aneh. Salah satu temennya ngaku dengar suara auman samar dari kejauhan. Tapi Dimas cuek dan bilang itu cuma angin. Mereka ngecamp di sebuah area terbuka, dan semuanya kelihatan normal, sampai malam tiba. Saat mereka lagi ngobrol di sekitar api unggun, tiba-tiba suasana jadi sunyi banget. Angin berhenti, suara jangkrik nggak kedengeran, dan hawa dingin mendadak nyelusup. Salah satu teman Dimas bilang dia ngerasa ada yang ngeliatin dari balik pepohonan. Dimas, yang terkenal keras kepala, malah iseng ngelempar batu ke arah hutan sambil teriak, "Hei, siapa di sana? Kalau berani nongol dong." Teman-temannya langsung panik dan ngingetin Dimas buat nggak ngomong sembarangan. Tapi belum selesai mereka ngomong, suara auman keras terdengar dari arah hutan. Aumannya beda dari suara hewan biasa, bikin dada mereka bergetar. Teman-temannya langsung ngajak masuk tenda, tapi Dimas malah ketawa, ngerasa semua ini cuma kebetulan. Dia bahkan bilang mau keliling sendirian buat ngecek siapa yang bikin suara tadi. Dengan senter kecil di tangan, Dimas jalan masuk ke dalam hutan. Awalnya semua terasa normal, tapi makin jauh dia jalan, suasana makin aneh. Pohon-pohon tinggi kayak ngejepit jalan setapak, dan suara langkahnya terasa menggema. Tiba-tiba, dari kejauhan, dia ngelihat sepasang mata merah menyala di kegelapan. Dimas berhenti, ngerasa darahnya langsung beku. Dari bayangan gelap itu, muncul sosok seekor harimau besar. Badannya hitam pekat, dan bulunya terlihat berkilau kena cahaya senter. Harimau itu nggak bergerak, cuman berdiri diam sambil natap Dimas tajam. Dalam hatinya, Dimas mulai nyesel kenapa dia nggak dengerin temannya tadi. Dimas berdiri kaku, jantungnya berdegup kencang kayak drum konser. Harimau itu nggak menunjukkan tanda-tanda mau nyerang, tapi tatapannya bikin nyali Dimas ciut. Dia coba mundur pelan-pelan sambil ngarahin senternya ke mata si harimau, berharap binatang itu kabur. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Harimau itu mulai berjalan maju dengan langkah pelan, elegan, tapi penuh aura mengancam. Dimas akhirnya ngeh kalau ini bukan harimau biasa. Dia teringat cerita-cerita penduduk lokal tentang penjaga gaib Gunung Salak, tapi gengsinya masih tinggi buat ngakuin kalau dia takut. Dalam kepanikan, Dimas ngambil batu besar di dekatnya dan melemparnya ke arah harimau. "Pergi lu, jangan main-main sama gue!" Teriaknya, suaranya getar karena gugup. Batu itu melayang ke arah harimau, tapi sebelum kena, harimau itu tiba-tiba lenyap begitu aja, kayak bayangan yang diserap kegelapan. Dimas langsung ngerasa ada hawa dingin yang aneh di sekelilingnya. Suara auman dari tadi nggak ada lagi, diganti sama keheningan yang bikin telinga berdering. Sekarang dia sadar, dia sendirian di tengah hutan, dengan sesuatu yang lebih dari sekadar binatang liar mungkin ngeliatin dari balik kegelapan. Tanpa pikir panjang, Dimas mutusin buat balik ke tenda. Tapi, langkahnya terasa berat banget, kayak ada sesuatu yang ngikat kakinya. Hutan yang tadi kelihatan biasa sekarang berubah jadi lebih gelap dan mencekam. Di tengah jalan, dia mulai dengar langkah-langkah berat yang kayak ngikutin dari belakang. Dia nengok cepat, tapi nggak ada apa-apa. "Tenang, Dim. Ini cuma pikiran lo aja," gumamnya ke diri sendiri, berusaha ngusir rasa takut. Tapi langkah itu makin dekat, makin jelas.
Akhirnya dia mutusin buat lari sekencang mungkin, gak peduli arah, asalkan jauh dari suara itu. Sialnya, lari Dimas malah bawa dia makin jauh dari perkemahan. Dia sekarang terjebak di hutan yang gelap, gak ada tanda-tanda jalan keluar. Nafasnya tersengal, dan di depannya muncul lagi bayangan besar. Harimau itu sekarang berdiri di tengah jalur, lebih jelas dari sebelumnya. Mata merahnya menyala terang, tubuhnya terlihat lebih besar dari sebelumnya, kayak gunung kecil yang hidup. Dimas jatuh terduduk, lututnya gemetar parah. Harimau itu nggak bergerak, cuma berdiri sambil menatapnya, seolah menunggu. Dimas akhirnya nggak tahan lagi. Dengan suara bergetar, dia minta maaf. Gue salah. Maaf, gue nggak tahu tempat ini sakral. Setelah harimau itu menghilang, Dimas ngerasa kayak ada sesuatu yang berubah di sekitarnya. Hutan yang tadinya terasa sesak mulai tenang, tapi badannya masih gemetar. Dia coba bangkit, tapi kakinya lemas banget kayak nggak ada tenaga. Dengan sisa-sisa keberanian yang dia punya, Dimas mutusin buat berdoa, sesuatu yang jarang banget dia lakuin. Dia mulai nyebut doa-doa yang dia ingat sambil berharap bisa keluar dari hutan ini. Aneh, setelah berdoa, dia ngerasa lebih tenang. Angin sepoi-sepoi mulai berhembus, dan di kejauhan dia lihat sinar kecil kayak cahaya tenda. Itu pasti perkemahan. Dengan semangat baru, dia jalan ke arah cahaya itu, meski langkahnya masih gontai. Begitu sampai di tenda, Dimas langsung jatuh terkapar. Teman-temannya kaget ngelihat kondisi dia. "Dim, lu kemana aja? Kita nyariin lu, tapi nggak ketemu," kata salah satu temennya. Dimas cuma bisa ngeluarin suara serak sambil bilang, "Harimau, gua ketemu harimau." Temennya saling pandang, bingung antara percaya atau enggak. Tapi mereka tahu, ada sesuatu yang nggak beres sama Dimas. Matanya kosong, mukanya pucat, dan di punggungnya ada bekas cakaran samar. Meski dia nggak ingat kapan dia kena. Malam itu, suasana jadi tegang. Teman-temannya mutusin buat jaga gantian, takut ada sesuatu yang lebih buruk datang. Paginya, Dimas cerita semua yang dia alamin. Teman-temannya dengerin sambil serius. Meski sesekali mereka ngerasa merinding. Salah satu temennya, Andi, yang lebih paham soal mitos-mitos lokal, bilang, "Kayaknya lo udah nyinggung sesuatu di sini, Dim. Harimau itu bukan binatang biasa. Itu penjaga Gunung Salak." Mereka semua sepakat buat balik ke base camp secepat mungkin. Tapi sebelum turun, mereka nyiapin sesajen kecil, beberapa bunga dan makanan, sebagai bentuk permohonan maaf. Dimas, yang biasanya skeptis, sekarang malah jadi yang paling serius ngatur sesajen itu. Dia udah gak mau main-main lagi sama hal yang dia gak ngerti. Perjalanan turun gunung terasa lebih berat dari biasanya. Dimas yang biasanya jadi pendaki paling semangat sekarang, malah sering berhenti. Napasnya ngos-ngosan. Beberapa kali dia ngerasa kayak diikutin, tapi dia gak berani nengok. Temennya terus ngasih semangat, tapi suasana masih terasa mencekam. Di satu titik mereka nemuin pohon besar yang akarnya mencuat ke permukaan. Di situ, Dimas tiba-tiba berhenti dan diam. "Di sini, gue lihat dia terakhir kali," katanya pelan. Teman-temannya langsung buru-buru ngajak dia pergi, takut kalau harimau itu muncul lagi. Mereka akhirnya nyampe di base camp dengan selamat meski rasa takut masih nyisa. Sesampainya di base camp, mereka ketemu sama salah satu penduduk lokal yang kerja sebagai penjaga. Wajah si penjaga langsung berubah serius begitu ngelihat kondisi Dimas. "Kamu ngalamin sesuatu ya?" tanya si penjaga dengan nada hati-hati. Dimas cuma ngangguk pelan. Penjaga itu kemudian cerita kalau harimau gaib di Gunung Salak adalah penjaga alam yang cuma muncul kalau ada yang berbuat gak sopan. "Kamu beruntung masih dikasih kesempatan buat turun," katanya. Dimas gak bisa ngomong apa-apa. Dalam hatinya, dia bertekad buat berubah. Pengalaman itu jadi pelajaran besar buat dia, bahwa gak semua hal bisa dia anggap remeh. Tiba-tiba, suara auman keras membelah hutan, tapi harimau itu nggak bergerak sedikit pun. Hanya dengan tatapan tajamnya, dia membuat Dimas merasa lebih kecil dari semut. Suasana di sekitarnya berubah, angin mulai bertiup kencang, ranting-ranting pohon bergetar, dan suara gemuruh muncul dari kejauhan. Saat itu, Dimas ngerasa kayak ada kekuatan besar yang menguasai tempat ini. Jauh lebih kuat dari apa yang dia bisa pahami. Harimau itu akhirnya berbalik, berjalan perlahan masuk ke dalam bayangan hutan, dan menghilang begitu saja. Tapi sebelum pergi, dia sempat nengok sekali, kayak memberi peringatan terakhir. Dimas tahu,
Ini adalah tanda bahwa dia nggak bisa main-main lagi. Setelah kejadian itu, Dimas nggak pernah lagi nganggap enteng soal pendakian. Dia mulai rajin cari tahu tentang mitos-mitos lokal, khususnya yang ada di Gunung Salak. Teman-temannya juga ikut ngerasain dampak dari pengalaman itu. Setiap kali mereka ngobrol tentang pendakian, entah kenapa topik harimau gaib itu selalu muncul. Dimas pun jadi lebih sering merenung, ngebayangin gimana kalau dia nggak minta maaf waktu itu. Kalau dia terus ngeyel, mungkin dia nggak bakal pernah balik lagi. Di lain sisi, dia mulai ngertiin betapa pentingnya saling menghormati alam dan kebudayaan lokal. Semua itu akhirnya bikin dia lebih bijak dalam bertindak. Suatu hari, Dimas diajak temennya buat balik lagi ke Gunung Salak. Mereka semua udah siap buat pendakian yang lebih santai, dengan niat yang lebih baik. Sebelum berangkat, Dimas ngelakuin segala persiapan yang sebelumnya nggak pernah dia lakuin. Doa, sesajen, dan minta izin ke penjaga alam. Dia juga ngebawa barang-barang yang dibutuhin untuk menghormati tradisi setempat. Dimas nggak lagi main-main. Di perjalanan, dia sadar kalau setiap langkah yang dia ambil bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga untuk menghormati gunung yang udah mengajarinya banyak hal. Pendakian kali ini terasa berbeda. Jalurnya masih berat, tapi Dimas ngerasa lebih tenang. Waktu sampai di perkemahan, mereka semua meluangkan waktu untuk duduk bareng dan merenung. Tanpa disadari, Dimas mulai merasakan kedamaian yang sebelumnya nggak pernah dia rasain di gunung. Udara segar, suara alam yang damai, semuanya ngebantu dia ngelepasin rasa takut yang masih ada. Teman-temannya juga mulai cerita kalau mereka merasa lebih dekat sama alam setelah kejadian kemarin. Mereka akhirnya sepakat untuk terus menghormati alam Gunung Salak dengan cara yang lebih baik, tanpa melawan apa yang ada di sana. Malam itu, setelah mereka berdoa dan memberikan sesajen, suasana di sekitar tenda terasa sangat tenang. Dimas duduk menatap bintang yang bertaburan di langit dan gak bisa nahan rasa syukur. Dia ingat banget malam itu. Saat pertama kali dia ngelihat harimau gaib itu, betapa besar dan menakutkannya makhluk itu. Tapi sekarang, dia mulai paham. Alam, makhluk halus, dan segala yang ada di gunung itu punya cara mereka sendiri untuk menjaga keseimbangan. Dan kadang, sebagai manusia, kita cuma bisa mengikuti dan menghormati, nggak bisa melawan. Dimas pun sadar, Gunung Salak lebih dari sekadar tempat pendakian. Itu adalah rumah yang penuh dengan kekuatan dan misteri. Beberapa tahun kemudian, Dimas jadi pendaki yang lebih bijak. Dia bahkan sering ngasih tahu pendaki lain tentang pentingnya menghormati alam, dan cerita tentang harimau gaib yang pernah dia temuin jadi bagian dari pengalamannya. Dimas percaya, meski banyak orang yang nggak percaya dengan makhluk gaib atau mitos-mitos, pengalaman pribadi itu nggak bisa dia lupain. Harimau gaib di Gunung Salak mungkin cuma muncul untuk beberapa orang tertentu, tapi pesan yang dibawanya jelas, bahwa alam punya kekuatan besar, dan kita harus hati-hati dalam menyikapinya. Kini, Dimas sering berkunjung ke Gunung Salak, tapi dengan rasa hormat yang lebih besar, karena dia tahu, gunung itu akan selalu menjaga dan mengingatkan siapa saja yang datang dengan niat buruk.